warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik bukan? Baiklah, sebelum kita membuka pembelajaran hari ini, akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doanya, dan yang lain silakan ayo kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sekarang semuanya ibu minta kalian semua untuk berdiri terlebih dahulu. Sebentar saja. Baiklah, ibu akan memeriksa kerapian pakaian kalian. Ayo, semuanya berdiri. Baiklah, jadi semuanya sudah pakaiannya sudah rapi ya. Bagus. Tapi ibu melihat di bawah bangku kalian terdapat banyak sampah tuh, di bawah bangku Dimas juga. Jadi silakan kalian untuk memungut sampah yang terdapat di sekitar kalian. Buang ke tempat sampah di luar. Setelah itu kalian boleh duduk kembali. Ibu akan menunggu kalian. Ibu akan memeriksa absensi kalian terlebih dahulu ya, sembari ibu menunggu. Baiklah, semuanya sudah selesai membuang sampah. Jadi silakan duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Bagaimana ketua kelas? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya, masuk semua, alhamdulillah. Baiklah, jadi sekarang silakan kalian keluarkan buku LKS kalian beserta buku tulis dan alat tulis kalian. Dikeluarkan dulu ya semua anak-anak. Apakah ada yang tidak membawa buku LKS ataupun buku matematikanya hari ini? Bawa semua? Alhamdulillah, bagus. Berarti kalian semua telah disiplin. Baiklah, seperti biasa agar kalian lebih semangat untuk belajar, kita akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Ibu akan memimpin ya, jadi silakan kalian mengikuti ibu. 1, 2, 3, ayo semangat, fighting aye aye, fighting aye aye, fighting aye aye, hore! Sekali lagi, fighting aye aye, fighting aye aye, fighting aye aye, hore! Sudah lebih semangat bukan? Jadi hari ini kita masih belajar mengenai bangun datar. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Bangun datar apa? Jejer genjang. Jadi hari ini kita masih membahas tentang bangun datar, tetapi ke bangun datar yang lain. Sebelum itu, ibu telah menyiapkan video yang sangat menarik. Pasti kalian senang video ini. Jadi silakan kalian simak video tersebut dari awal hingga akhir, dicermati videonya. Jadi selamat menyaksikan. Betul-betul seronok. Yalah tu. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai Kak Ros. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opa suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Bablas, bablas. Bangga aku. Tinggi lagi. Dah nak kalah dah tu. Kejap lah Kak. Orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul-betul. Weh, pedang kuat-kuat weh. Angin kuat sangat ni.
putus. Bye-bye, my guys. Yeay, kita menang! Yeay. Dah menang. Pergi Baiklah, tadi kita sudah bersama-sama menonton video animasi Upin dan Ipin beserta teman-temannya yang bermain apa, anak-anak? Iya, bermain layang-layang bersama-sama. Seru dan menarik bukan video tersebut? Jadi, kalian sudah tahu kan hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Melalui video tadi? Iya, benar sekali. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai materi luas dan keliling dari bangun datar layang-layang. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mencari tahu atau menghitung luas dan keliling dari layang-layang. Sebelum itu, untuk mengetahui luas dan keliling layang-layang, Ibu telah menyiapkan media atau layang-layang mini. Jadi media layangan mini ini bisa membantu kita mengetahui sifat-sifat dari layang-layang dan juga bisa membantu kita untuk membantu menghitung luas dan keliling dari layang-layang. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai sifatnya. Yang seperti kita ketahui, yang pembahasan pertama tadi, salah satu sifat layang-layang yaitu memiliki sisi yang berdekatan sama panjang. Baiklah, untuk sifat yang pertama yaitu memiliki sisi yang berdekatan sama panjang. Sisi yang berdekatan sama panjang yang bagian mana sih? Yang bagian yang Ibu garisi berwarna merah di bagian sini. Itu merupakan sisi yang berdekatan sama panjang. Sisi yang berdekatan sama panjang, jika kita sebut di sini A, di bawah B, bagian ini C dan atasnya D. Jadi sisi yang sama panjang yaitu AD sama dengan DC dan AB sama dengan BD. Itu merupakan sisi yang sama panjang. Dan yang selanjutnya yaitu memiliki sifat yang memiliki Iya, jadi sepasang sudut yang sama besar. Sepasang sudut yang sama besar yang bagian mana? Yang Ibu garisi berwarna hitam ini merupakan sepasang sudut yang sama besar. Kenapa hanya dua? Karena di sepasang ini hanya sama besar, tetapi di bagian atas dan bawah tidak sama besar. Karena apa? Di bagian bawah lebih runcing daripada di bagian atas. Jadi tidak sama besar. Dan yang selanjutnya yaitu memiliki diagonal panjang dan diagonal pendek. Diagonal panjangnya yang bagian mana? Yaitu di bagian yang garis warna ungu. Garis warna ungu ini merupakan diagonal panjang yang biasa kita sebut dengan D1. Dan untuk diagonal pendeknya yang bagian mana? Yaitu di bagian garis kuning yang biasa kita sebut dengan D2. Jadi itu merupakan sedikit penjelasan mengenai sifat dari layang-layang. Untuk menghitung luas dan keliling layang-layang, kita harus mengetahui dulu pengertian dan juga sifat dari layang-layang. Baiklah, kita akan melanjutkan ke luas dan keliling layang-layang. Untuk itu, kita akan langsung mencoba contoh soal. Agar apa? Agar kalian tahu bagaimana sih cara menghitung luas dan keliling dari layang-layang dan apa saja sih rumus dari luas dan keliling dari layang-layang. Jadi kita langsung saja untuk mencoba ke contoh soal yang pertama. Di sini ada layang-layang yaitu diagonal pendeknya 15 cm, di diagonal panjangnya 30 cm dan di bagian sisinya terdapat 10 cm dan 20 cm. Jadi bagaimana mencari luas dan keliling dari layang-layang? Pertama kita tulis rumus dari layang-layang terlebih dahulu. Rumusnya adalah L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Jadi kita tulis kembali di sini di bawahnya setengah dikali D1 bagian mana? Yaitu di bagian garis warna ungu. Garis warna ungu di sini di bagian mana?
di sini. Jadi D1-nya yaitu 30 dikali D2. D2 di bagian mana anak-anak? Di garis kuning. Jadi garis kuning di ada 15 cm. Ini garis kuning. Kita tulis di sini 15. Sama dengan setengah dikali 30 dikali 5. 30 dikali 15. Akan menyederhanakan terlebih dahulu, yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi 15 dikali 15 sama dengan 255. Jadi luas dari layang-layang adalah 255 cm persegi. Jadi yang selanjutnya yaitu mencari keliling. Kita tulis dulu. Untuk mencari keliling, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus keliling itu apa anak-anak? Yaitu 2 ditambah 2 dikali sisi 1 ditambah 2 dikali sisi 2. Itu terdapat tutup kurung ya, seperti ini. Kita tulis dulu. Kita tulis terlebih dahulu 2 dikali sisi 1 tutup kurung ditambah buka kurung 2 dikali sisi 2. Kita tulis kembali di bawahnya 2 dikali sisi 1 di bagian mana? Sisi. Kita ingat sisi di garis merah. Di bagian putaran ini merupakan sisi. Jadi kita lihat di soal ini. Sisinya sisi 1 10. Jadi kita tulis di sini 10 dan ditambah 2 ditulis kembali, diturunkan dikali sisi 2. Sisi 2 di bagian mana? 20, karena di bagian sini juga termasuk sisi. Sini. Kita tulis 20. Jadi kita hitung. 2 dikali 10 berapa? 20. Ditambah 2 dikali 20 yaitu 40. Sama dengan kita jumlahkan 20 ditambah 40 sama dengan 60 cm. Jadi keliling dari layang-layang adalah 60 cm dan luas dari layang-layang soal tersebut adalah 255 cm persegi. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung? Jika masih bingung, kita akan melanjutkan ke contoh soal yang kedua agar kalian lebih paham. Untuk contoh soal yang kedua, di sini ada soal yaitu di sini terdapat gambar layang-layang yang memiliki di diagonalnya terdapat 25 cm dan juga 50 cm. Dan di bagian sisinya terdapat 40 cm dan juga 20 cm. Jadi berapakah luas dan keliling dari gambar layang-layang di samping? Jadi kita tulis jawab. Kita tulis kembali rumus dari luas layang-layang, yaitu setengah dikali D1 dikali D2 atau diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita tulis kembali di bawahnya setengah dikali diagonal 1 di bagian mana? Di bagian garis ungu. Kita lihat di sini garis ungu di bagian tengah, yaitu 50 di diagonal satunya dikali untuk diagonal 2-nya, yaitu yang garis berwarna kuning. Di gambar sini garis berwarna kuning terletak di 25 cm. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. 50 dibagi 2 yaitu 25. Jadi 25 dikali 25 sama dengan 625 cm persegi. Jadi kita sudah mendapatkan luas dari layang-layang yaitu 625 persegi.
Yang selanjutnya itu mencari keliling. Keliling bagaimana? Kita tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu rumus keliling 2 dikali sisi 1 ditambah 2 dikali sisi 2. Ya, bagus sekali. Jadi kita tulis kembali di bawahnya, di bawah rumus 2 dikali sisi 1. Sisi 1 di bagian mana? Di bagian garis merah. Garis merah di keliling ini merupakan sisi dari layang-layang. Jadi kita lihat di sini, sisinya terdapat di bagian mana? Bagian sini. Di sisi satunya yaitu 20. Ini karena garis di luarnya ditutup kurung ya, jangan lupa. Ditambah 2 dikali sisi 2. Kita lihat kembali, sisi 2 sama. Di bagian keliling ini adalah bagian sisi. Jadi kita lihat di sini kelilingnya terdapat 40. Jadi kita tuliskan sisi 2-nya atau tulis 40. Jadi kita jumlahkan. Kita hitung. 2 dikali 20 sama dengan 40. Ditambah 2 dikali 40 sama dengan berapa? Iya, 80. Jadi 40 ditambah 80, kita jumlahkan. 40 ditambah 80 sama dengan 120 cm. Jadi di contoh soal yang kedua kita sudah menemukan luas dari layang-layang adalah 625 cm persegi, dan untuk keliling dari layang-layang tersebut adalah 120 cm. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti ya? Sudah paham? Jadi jika kalian sudah mengerti, ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tugas kelompok. Jadi silakan kalian buat menjadi 5 kelompok. Di dalam 5 kelompok terdapat 5 anggota atau 5 siswa. Jadi kalian silakan buat kelompok sendiri, cari kelompok sendiri menjadi 5 bagian kelompok yang beranggotakan 5 orang ya. Setelah itu, jika sudah, ibu akan memberikan soal kepada kalian. Baiklah, untuk soal tugas kelompok kalian sudah ibu tuliskan di papan tulis, bisa kalian lihat sendiri. Di sini terdapat 3 soal mengenai materi luas dan keliling dari layang-layang. Di sini sudah terdapat 3 soal, ibu akan bacakan satu persatu. Yang pertama yaitu perhatikan gambar layang-layang di samping layang-layang ini. Berapakah luas dan keliling dari layang-layang tersebut? Jadi di sini ada di bagian sisi terdapat 7 cm dan juga 10 cm persegi dari layang-layang, dan juga di bagian diagonal juga terdapat 13 cm dan juga 12 cm untuk di bagian diagonal gambar layang-layang tersebut. Dan untuk soal yang kedua yaitu adik berlari mengelilingi lapangan berbentuk layang-layang yang memiliki ukuran sisi panjang 20 meter dan sisi pendek 15. Maka jarak yang ditempuh oleh adik adalah titik-titik. Dan untuk soal yang terakhir yang ketiga yaitu sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal masing-masing 10 cm dan 15 cm. Maka luas layang-layang tersebut adalah, ini merupakan soal dari tugas kelompok kalian. Silakan kalian kerjakan di kelompok kalian masing-masing. Dan untuk soal terakhir, soal tambahan, yaitu ibu minta kalian untuk membuat layangan mini seperti ini. Layangan mini untuk media kalian. Jadi dibedakan bagian diagonal yang mana, di bagian sisi ataupun bagian sudut. Jadi membuat layangan ini hanya satu kelompok, satu layangan mini, tidak per individu. Tetapi untuk yang
soal kelompok ini kalian tulis di buku kalian masing-masing. Kerjakannya sama-sama, tetapi semuanya tetap menulis di buku kalian masing-masing. Dan untuk yang dikumpulkan hanya satu buku saja, tidak masalah. Tetapi semua anggota kelompok akan mendapatkan nilai yang sama. Jadi silakan kalian kerjakan. Ibu berikan waktu kalian 30 menit. Dan jika sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan pada ibu, dan kita akan presentasikan kerja kelompok kalian dari kelompok 1 hingga kelompok 5. Jadi silakan kalian mengerjakan dengan baik dan bekerja sama dengan sangat baik. Jadi selamat mengerjakan. Baiklah, kalian semua sudah mengerjakan soal kerja kelompok kalian dengan sangat baik dan juga sudah dikumpulkan semuanya ke ibu. Jadi saatnya kita untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi terserah kalian apakah mau secara berurutan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ataupun random. Bagaimana anak-anak? Berurutan saja ya. Baiklah. Jadi silakan untuk kelompok 1 maju dan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baiklah, kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil kerja kalian dengan sangat baik. Dan semuanya mendapatkan nilai yang sangat baik. Jadi ibu simpulkan bahwa kalian sudah memahami mengenai materi hari ini, yaitu mengenai materi apa? Luas dan keliling dari layang-layang. Maka dari itu, karena waktunya sudah hampir habis, kita akan menyimpulkan bersama-sama mengenai materi hari ini, bangun datar, layang-layang. Jadi silakan Dimas simpulkan bagaimana pembelajaran hari ini. Iya, bagus sekali. Jadi Dimas menyimpulkan bahwa layang-layang adalah bangun segi 4 yang memiliki sisi yang sama panjang. Sisi-sisi yang berdekatan sama panjang, dan juga layang-layang memiliki beberapa sifat-sifat. Salah satunya yaitu memiliki sifat diagonal panjang dan diagonal pendek, D1 dan D2. Dan juga layang-layang memiliki sepasang sudut yang sama besar. Apakah dari kalian ada yang ingin menyebutkan luas dan keliling dari rumus luas dan keliling dari layang-layang? Iya, Fani. Iya, benar sekali. Jadi Fani menjawab bilang luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Baiklah, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fani. Sore. Ada yang tahu atau ada yang ingin menyebutkan keliling dari layang-layang? Ya, Nada, boleh, silakan. Iya, benar sekali. Nada pun menjawab tadi apa? Keliling dari layang-layang sama dengan buka kurung 2 dikali sisi 1, tutup kurung ditambah 2 dikali sisi 2, 2 dikali sisi 2, tutup kurung. Baiklah, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Nada. Hore. Baiklah, tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai bangun datar dari layang-layang. Kita sudah mengetahui pengertian, sifat, dan juga mencari atau menghitung luas dan keliling dari layang-layang. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian PR. Silakan kalian buka buku LKS kalian halaman 25. Di situ terdapat 5 soal esai masih mengenai luas dan keliling layang-layang. Silakan kalian kerjakan per individu, kerjakan masing-masing tanpa dibantu ya, ataupun menyontek. Dilarang untuk menyontek. Kerjakan sebisa kalian dan kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Apakah mengerti atau masih ada yang kurang paham mengenai PR ini? Tidak ada ya. Jika tidak ada, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Baiklah, berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Dadah.